Sistem stratifikasi sosial zaman Jepang dan Belanda. Nama anggotanya ada Sri Pujianti, Fadia Messi, Muhammad Fakih, Gilang Kurniawan, dan Fauzan. Apa yang Anda ketahui tentang stratifikasi sosial zaman Jepang dan Belanda? Pada zaman Belanda merupakan penggolongan masyarakat di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Sistem stratifikasi pada zaman Belanda merupakan sistem stratifikasi tertutup karena kemungkinan orang untuk berpindah lapisan sangat terbatas dan sangat jarang. Tingkatan paling tinggi merupakan orang Belanda, tingkatan kedua merupakan orang timur asing seperti orang Cina dan Arab, orang Indonesia yang berpendidikan. Tingkatan terakhir merupakan kaum pribumi atau orang Indonesia yang tidak berpendidikan seperti petani dan pedagang. Apa yang Anda ketahui tentang stratifikasi sosial zaman Jepang dan Belanda? Oke, Jepang merupakan warisan budaya leluhur yang mengutamakan hidup kedamaian dengan alam, mengajarkan generasi Jepang dewasa ini untuk senantiasa memelihara alam dalam keseimbangan. Ajaran ini lahir dari rasa keinginan hidup tenang dengan keselarasan alam dan manusia yang saling berinteraksi. Tingkatan kedua merupakan orang timur asing seperti orang Cina dan Arab dan orang Indonesia yang berpendidikan. Tingkatan terakhir merupakan kaum pribumi atau orang Indonesia yang tidak berpendidikan seperti petani dan pedagang. Mengapa dalam sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang, golongan bumi putra ditempatkan di atas golongan Eropa dan timur asing? Sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa maupun golongan timur asing, kecuali Jepang. Hal ini disebabkan oleh Jepang ingin yang mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Kapan dimulai dan berakhirnya penduduk Jepang secara de jure? Masa penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Di Jepang terdapat juga sistem stratifikasi sosial yang berupa sebagai berikut. Pada periode Edo terdapat sistem strata sosial yang berlaku di masyarakat Jepang. Apa nama sistem stratifikasi tersebut dan jelaskan tentang sistem tersebut. Sistem stratifikasi Shinokoso adalah sistem stratifikasi masyarakat Jepang pada zaman Edo tahun 1600 sampai 1867. Sistem stratifikasi tersebut ditetapkan secara resmi dan tegas oleh pemerintah Jepang yang pada saat itu dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu. Ieyasu berasal dari kaum samurai dan ia berhasil mendirikan pemerintah militer yang berpusat di kota Edo pada tahun 1603. Bagaimana sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang dan Belanda? Sistem stratifikasi sosial pada masa penduduk Jepang yaitu sebagai berikut. 1. Orang-orang Jepanglah yang menduduki lapisan paling atas. 2. Orang Indonesia berpendidikan yang mendukung Jepang. 3. Golongan timur asing. 4. Rakyat. 5. Orang Belanda dan Eropa. Stratifikasi sosial pada zaman kolonial Belanda. Yang pertama, orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Kelompok ini merupakan warga negara kelas 1. Kedua, golongan Indo-Eropa dan Timur asing seperti Cina, India, atau Arab. Ketiga, golongan bumi putra yang terdiri dari pegawai pemerintah, kolonial Hindia Belanda, dan rakyat sebagai petani, pedagang kecil maupun sebagai pegawai rendahan. Adapun sistem stratifikasi sosial pada masa penjajahan Jepang terdiri dari golongan Jepang, Indonesia asli, Indo-Eropa, dan Cina. Golongan pertama yaitu orang Jepang, merupakan golongan penguasa pada saat itu. Mereka menduduki lapisan tertinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat. Strata kedua adalah orang Indonesia yang menempati strata tengah, kaum intelektual. Indonesia memiliki privilege tinggi. Mereka diberi posisi pekerjaan yang sebelumnya hanya dapat diduduki oleh pegolongan Eropa dan Indo-Eropa pada masa penjajahan Belanda. Ketiga, yaitu golongan Indo-Eropa dan Cina yang merupakan lapisan terendah. Ada dua bidang dalam golongan sistem stratifikasi sosial pada zaman Belanda. Bidang profesi.
Yang pertama golongan Eropa, yaitu jabatan tinggi, contohnya gubernur, jenderal, dan lain-lain. Yang kedua golongan timur asing, yaitu jabatan tengah, contohnya bupati, wedana, asisten wedana. Yang ketiga golongan bumi putra, yaitu tenaga kerja rendahan. Golongan Eropa, seluruh keluarga yang berasal dari Eropa, baik Belanda maupun yang bukan Belanda. Orang Jepang juga termasuk karena perjanjian khusus antar Jepang dan Belanda. Golongan timur asing, seluruh masyarakat Asia lain seperti Cina, Afrika, Arab, India, dan orang Indonesia berpendidikan. Golongan Indonesia, berasal dari seluruh masyarakat pribumi ditambah dengan yang menikah dengan masyarakat pribumi. Ada dua golongan dalam sistem stratifikasi sosial pada zaman Belanda. Yang pertama golongan Eropa, yaitu ekspor tembakau, kopi, teh. Golongan timur asing dapat memiliki pabrik dan berdagang barang grosir. Yang ketiga golongan bumi putra, yaitu hanya boleh menjadi pedagang kecil. Dampaknya dapat dilihat dari ketidakadilan yang dialami oleh golongan bumi putra yang paling diperas dan diwajibkan untuk bekerja bagi golongan tertinggi, yaitu golongan Belanda. Kesimpulan dari pembelajaran di atas, kami dapat belajar bahwa setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tuhan membuat manusia semua segambar dan serupa, dan dengan Dia yang berarti semua manusia sangat berharga di mata Tuhan. Tetapi karena ada sifat arogan dalam diri manusia, manusia pun seumpama melihat manusia lain dari atas gunung. Itu kecil, namun tidak sadar bahwa mereka yang di bawah pun melihat dirinya kecil. Terima kasih sudah menonton.